Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca bagaimana pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah bintu Khuwailid, yaitu ketika beliau berusia 25 tahun. Dan Khadijah ketika itu berumur berapa ya? 43, Mas Rendra. Mas Rendra, ketika itu Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW 40 tahun. Ahsan. Baik. Di antara keutamaan Khadijah, istri dari Rasulullah SAW, pertama, apa Mas Yahya? Ya. Terus ya, Rasulullah SAW menikahi Khadijah dan mencukupkan dengannya lama sampai beliau meninggal. Ya, tidak menikah lagi kecuali setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana kita tahu Khadijah sosok wanita yang salihah, banyak berperan dalam sendi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama awal-awal turunnya wahyu. Ya, ketika tegang, gelisah, khawatir dan takut, Khadijah adalah sosok yang menenangkan beliau alaihi salatu wassalam. Baik, yang kedua, di antara fadilah keutamaan istri Rasulullah SAW Khadijah, Abu Rabi, ahsan tuh, mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW menghabarkan bahwa Khadijah mendapatkan salam dari Allah Rabbul Alamin dan mendapatkan kabar gembira berupa istana di surga. Yang ketiga, Mas Dadak, tidak masuk. Baik, apa Mas? Mas Harul, di antara keutamaan Khadijah ini sudah dua disebutkan. Yang ketiga, dibantu Pak Yusuf. Ahsan, mayoritasnya dari 7 anak, 6 anak lahir melalui Khadijah. Artinya mayoritas putra dan putri Nabi SAW berasal dari Khadijah, kecuali Mas Dika, kecuali siapa? Mas Yahya lagi, ulangi. Sebutkan putra sih gampang. Putranya siapa namanya? Al-Qasim. Yang kedua
Abdullah, yang ketiga Ibrahim. 3 ini. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4. Pinten? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, yang terakhir Fatimah. Ya, 2 yang dijuluki Dzunnurain, Utsman bin Affan, menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah meninggal ketika peperangan Badar. Baik, kemudian Rasulullah SAW nikahkan lagi dengan Ummu Kulthum. Baik, Fatimah yang terakhir dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, sepupunya Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib. Baik, itu terkait putra dan putri Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma hubbiba ilaihi al-khala wa ta'abbud li rabbih." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah kerusakan kaumnya yang penuh dengan kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, acara-acara ritual yang menyelisihi syariat. Di samping itu kemaksiatan, zina, syurbul khamr, minum arak, zina dan yang lainnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam lebih suka menyendiri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana yakhlu bi ghari Hira yata'abbadu fihi. Dan beliau alaihi salatu wassalam dahulu menyendiri di Gua Hira. Ghar Taur sekarang disebut. Baik, beliau beribadah di tempat tersebut, menjauh dari penat dan segala aktivitas kerusakan dari kaumnya. Maka beliau alaihi salatu wassalam semenjak mudanya sangat membenci kesyirikan dan peribadatan kaumnya. Dan itu yang terberat dirasakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Hatta kana afdhalu qaumihi muru'atan wa ahsanuhum khuluqan wa azzahum jiwaran. Di samping itu beliau adalah orang yang terafdhal secara muru'ah, paling menjaga kehormatan baik diri dan keluarganya, jauh dari perzinaan, jauh dari kemaksiatan. Muru'ah, punya muru'ah. Wa ahsanuhum khuluqan, dan beliau adalah yang terbaik akhlaknya dan paling mulia dalam bertetangga. Wa azzahum jiwaran wa a'dhamuhum hilman, dan paling hilm, paling sabar, kalem, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, halim. Wa asdaqum haditsan, dan
paling jujur ucapannya, tidak pernah meleset, jauh dari dusta dan kebohongan. Wa ahfaduhum amanatan, dan paling amanat, paling bisa menjaga amanat, bisa dipercaya. Hatta sammahu qaumuhu al-amin, sampai-sampai dijuluki oleh kaumnya dengan al-amin, orang yang jujur, terpercaya, amanat. Lima jama'allahu fihi minal ahwal as-salihah wal khisal al-karimah al-mardiyah. Karena kan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan pada beliau ini akhlak-akhlak yang saleh, ya, dan sifat-sifat yang mulia. Baik, maka ketika beliau beranjak umur 40 tahun, di mana para nabi mayoritasnya diutus untuk menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala, berdakwah. Di umur 40, matang-matangnya orang, mulai cukup pengalaman-pengalaman hidup. Baik, banyak makan garam di umur 40, banyak belajar dari kehidupan. Maka Nabi SAW diriwayatkan dari Imam Bukhari dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha qalat, awwalu ma budi'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naum. Perkara pertama yang mengawali kenabian beliau alaihi salatu wassalam adalah mimpi yang benar, mimpi yang shadiqah fin naum, dalam tidurnya. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subh, dan tidaklah beliau alaihi salatu wassalam ketika itu bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Artinya ketika malam hari bermimpi langsung terjadi di siang harinya. Terus seperti itu. Malam mimpi kejadian nyata. Baik. Tsumma hubbiba ilaihil khana. Kemudian beliau setelah itu lebih suka menyendiri, menjauh dari kerusakan kaumnya, menyendiri di Ghar Hira, di Gua Hira, Ghar Thaur. Beliau alaihi salatu wassalam beribadah di situ. Yatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud al-layali dawatil adad. Beliau beribadah di gua tersebut, tentunya masih ada ketika itu dasar-dasar dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau beribadah atas dasar agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Qabla an yanzi'a ila ahlihi, beliau sengaja beberapa hari baik beribadah hingga akhirnya beliau pun pulang. Wa yatazawwadu lidzalik, sengaja beliau berbekal, mempersiapkan bekal untuk beberapa hari tersebut. Baik, minta kepada Khadijah untuk disiapkan bekalnya beribadah di Gua Hira. Tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha, terus seperti itu hatta faja'ahul haqq
wa huwa fi ghari Hira, sampai datanglah Al-Haq ketika beliau di Gua Hira. Faja'ahul malak, maka datang kepada beliau sosok malaikat. Faqala iqra, maka diperintahkan bacalah. Maka Nabi Muhammad SAW bingung ketika itu, dalam keadaan beliau ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Apa yang dibaca? Faqultu ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Fa'akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahda. Maka malaikat tersebut pun mendekapku dengan sangat kuat sampai aku kesulitan sesak. Tsumma arsalani, kemudian dia pun melepaskan. Faqala iqra, memerintahkan yang kedua, bacalah. Faqultu ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Bagaimana kau perintahkan baca? Aku tidak bisa baca. Fa'akhadhani faghattani tsalitsah, maka kembali malaikat tersebut mendekapku dengan sangat kuat yang ketiga kalinya. Kemudian melepas. Tsumma arsalani faqala li fitsalitsah, maka dia pun mengucapkan di yang ketiga kalinya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, akram, apa istilahnya? Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini dalam surat Alaq merupakan awal wahyu pertama kali yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia ditanya pertama kali ayat yang turun kepada beliau alaihi salatu wassalam dan mengangkat beliau sebagai seorang nabi adalah awal mula surat atau awal-awal surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. 1 sampai 5. Faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fu'aduhu, maka Nabi SAW setelah itu kembali pulang ke Khadijah dalam keadaan hatinya bergetar. Ya, ditemui seorang malaikat. Hatta dakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Faqala zammiluni zammiluni. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Maka Nabi SAW meminta untuk diselimuti aku. Ya. Sampai hilang kekhawatiran dan rasa takut tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan apa yang terjadi pada Khadijah. Laqad khasyitu ala nafsi, sungguh ya Khadijah, aku khawatir sesuatu akan menimpa diriku. Faqalat Khadijah, maka sebagai seorang istri yang salehah, Khadijah radhiyallahu anha berkata, kalla wallahi la yuhzikallahu abadan. Sekali-kali tidak, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan menghinakanmu sedikit pun. Tidak akan terjadi apa-apa kepadamu.
la yukhzikallahu abadan innaka la tasilur rahim. Alasannya, sungguhnya engkau adalah sosok yang menyambung tali silaturahmi. Satu. Wa tahmilul kal, dan menanggung beban al-kal, orang yang dhaif, du'afa, orang yang lemah. Ya, al-kal asal katanya adalah alladzi la walada lahu wala walid. Tidak punya anak, tidak punya orang tua, istilahnya terlantar, tidak punya siapa-siapa, belas. Maka engkau seorang yang menanggung beban orang-orang yang terlantar tadi, al-kal. Wa taqrib dhaif, yang ketiga, engkau adalah seorang yang memuliakan tamu, menjamu mereka, memberikan makan, menyiapkan tempat untuk mereka. Wa tuqsibul ma'dum, dan memberikan utang kepada orang-orang yang tidak punya, ya, kalau terdesak atau rugi dan yang lainnya, beliau suka untuk meminjam. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan banyak membantu dalam urusan-urusan penting, ya, dalam musyawarah, dalam bakti dan yang lainnya. Beliau adalah orang yang semangat bangun ibadah, tempat ibadah dan yang lainnya. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, dari sini kita ketahui bagaimana akhlak-akhlak yang mulia, baik, bisa menyelamatkan seseorang dari sesuatu yang dikhawatirkan. Dan juga kita tahu bagaimana kematangan Khadijah dalam berpikir. Tidak mungkin, mustahil akan terjadi sesuatu yang besar yang akan mencelakaimu dan menghina kamu. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal wa taqrid dhaif wa tuqsibul ma'dum wa tu'inu ala nawabibil haqq. Fantalaqat bi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn ammi Khadijah. Maka Khadijah radhiyallahu anha membawanya kepada sosok yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu adalah ibnu Am, putra dari paman Khadijah. Berarti masih ada sepupu. Pamannya punya anak namanya Waraqah. Ya. Bin Naufal, berarti Naufal ini pamannya. Waraqah bin Naufal. Naufal pamannya punya anak namanya Waraqah. Wa kana qad tanassara fil jahiliyah, dan ketika itu beliau memeluk agama Nasrani. Berarti termasuk ahlul kitab. Ya, turunkan kitab kepada mereka Nasrani. Wa kana syaitan, sebelumnya wa kana yaktubul kitab al-Ibrani fa yaktubu minal Injil bil Ibraniyah ma syaa Allah an yaktub. Dan beliau mampu menulis kitab
dengan bahasa Ibrani. Berarti menunjukkan beliau mahir dan mengerti Alkitab. Ya, mampu menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Bahasanya Yahudi Ibrani. Baik, wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Ketika itu beliau sudah tua. Saya lanjut. Syaikhan kabiran qad amiya, dalam keadaan buta. Berarti mahir plus apa? Hafal. Ya, bisa menulis Alkitab dengan bahasa Ibrani dan tulisannya bagus, masya Allah. Faqalat lahu Khadijah, maka sepupunya Waraqah, yaitu Khadijah, istri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata, ya bena'am, wahai putra pamanku, ya, wahai sepupuku, isma' min akhiq, dengarkan dari putra saudaramu ini, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahu Waraqah, ya bna akhi, wahai putra dari saudaraku, mada tara, apa yang engkau lihat? Ceritakan. Fa'akhbarahu Rasulullah SAW khabar ma ra'a. Maka Nabi SAW menceritakan apa yang terjadi semuanya kepada Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah bin Naufal menjawab, hadzan namus, ini adalah namus. Mungkin bahasa mereka yang mengisyaratkan kepada malaikat Jibril alaihi salam, alladzi nazzalallahu ala Musa, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tugaskan kepada dia untuk menyampaikan kepada Nabi Musa. Sama yang turun kepada Nabi Musa sama seperti apa yang turun kepadamu, yaitu malaikat Jibril. Dari sini kita tahu awal kenabian Nabi SAW telah diketahui oleh ahlul kitab, termaktub dalam kitab mereka. Ya laitani fiha jad'an, tuhai sekiranya aku masih muda, jad'an syabab, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk, seandainya aku masih hidup ketika engkau akan diusir oleh kaummu. Qala awa mukhrijiyahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Kaum baik, ketika itu apakah mereka akan mengusirku? Qala na'am, maka dia jawab, ya. Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udiyah. Tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa, ya, pasti akan diganggu dan disakiti. Maka beliau melanjutkan, wa in yudrikuni yaumuka ansurka, in yudrikni yaumuk ansurka nasran mu'azzaran. Kalau hari itu aku dapati, aku akan membelamu, aku akan menolongmu sekuat tenagaku. Maka dari sini
dari kisah Waraqah bin Naufal radhiyallahu anha kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama adalah al-ibtila sunnatul anbiya wa man tabi'ahum min ahlil iman. Ujian, cobaan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak disenangi oleh jiwa, pasti menimpa para nabi dan orang-orang yang beriman bersama mereka. Ya, bahkan ujian yang terberat akan diukur sesuai dengan keimanan. Asyaddu bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kita lihat dari kesehariannya saja, bagaimana Nabi SAW ditinggal ayahnya ketika beliau masih dalam perut. Ya, ditinggal oleh ibunya umur berapa kemarin? Umur 7, umur 6, ya, umur 6, belum jangkep, umur 6 tahun, masih kelas 1 SD, 6 tahun, TK masih ya, TKB. Baik, kemudian ditinggal oleh kakeknya yang sangat menyayangi beliau, umur 8, terus bertubi-tubi. Ditinggal 8 itu kelas 2 SD, umur 8. Kemudian diasuh oleh pamannya. Meninggal orang-orang yang tercinta, Khadijah, putra-putra beliau, putra dan putri. Kecuali Fatimah, meninggal setelah beliau wafat berapa bulan? Beberapa bulan, 6 bulan setelah beliau wafat, maka putrinya Fatimah yang terakhir meninggal. Orang-orang yang kesayangan, yang paling disayangi dan dicintai oleh beliau, meninggal ketika beliau hidup. Satu-satu, putranya, putrinya. Berat sekali ujiannya itu. Belum dari kaumnya. Ya, ini tadi dari Waraqah bin Naufal. Kalau seandainya aku masih muda, aku akan tolong. Kalau masih hidup, aku akan bela. Apakah mereka mengusirku? Nah, orang yang berdakwah, membawa dakwahmu ini pasti akan mendapatkan ujian. Dan itu telah termaktub dalam kitab-kitab mereka. Orang yang membawa seperti apa yang kau bawa, mengajarkan seperti apa yang engkau ajarkan, mendakwahkan seperti apa yang kau dakwahkan, pasti akan mendapatkan ujian. Ya, diusir dari negerinya. Dan terbukti sampai beliau hijrah ke Madinah ketika tidak mendapatkan pengikut atau tidak mendapatkan sambutan dari kaumnya, sambutan dakwah. Ya, yang ada sebaliknya, baik disakiti, diadab, bahkan dibunuh. Dapatkan perlawanan dari kaumnya. Yang kedua adalah fadlu makarimil akhlak. Fadilah, keutamaan akhlak-akhlak yang baik. Dan itu merupakan sifat para nabi secara umum. Ya, yang disebutkan oleh Khadijah
Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghinakanmu, mencelakai. Tidak mungkin. La tasilur rahim wa tahmilul kal wa taqrid dhaif wa tuksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haqq. Ya, akhlak-akhlak yang baik ini disebutkan menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terjadi apa-apa pada beliau. Sekaligus juga menunjukkan bahwa ini adalah fadilah, keutamaan dari istri yang salehah Khadijah, bagaimana beliau mampu untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini 3. Yang keempat, apa kira-kira yang keempat? Dari kisah Waraqah bin Naufal. Kisah ini ahamiyatul ruju' ila ahli ilm. Pentingnya untuk kembali rujuk kepada orang yang berilmu. Yang ketika itu orang yang paling berilmu adalah ahlul kitab, belum turun kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka dibawa Nabi Muhammad SAW kepada Waraqah, seorang yang ahli, mumpuni, berilmu dalam kitab ini. Ya, dibawalah Nabi Muhammad SAW kepada Waraqah bin Naufal. Agar dijawab, itu adalah Jibril yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam, membawa wahyu. Yang kelima, syahadatu ahli kitab bisidqi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Persaksian ahli kitab terhadap benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Ya laitani fiha jad'an. Kata Waraqah, baik kalau seandainya aku masih muda, ya laitani akunu hayyan. Kalau seandainya aku masih hidup ketika kaummu akan mengusirmu. Ini menunjukkan bahwa Waraqah bin Naufal baik mempersaksikan kenabian Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah hak. Ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang kau bawa, maka pasti dia akan diganggu dan disakiti. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran. Kalau aku mendapati hari tersebut, aku akan bela, aku akan tolong engkau dengan sekuat tenagaku. Ini sekilas baik awal kali turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yalbat Waraqah an tuwfiya. Maka tidak lama menjelang itu Waraqah bin Naufal pun meninggal. Wa fataral wahyi, dan wahyu terputus setelah itu, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Ya, beliau pun pergi ke puncak-puncak gunung. Baik, yuridu an yulqina binafsihi minha. Beliau hampir-hampir hendak
meloncat dari ketinggian tersebut. Maka tidak lama berselang malaikat Jibril alaihi salam pun berkata, "Ya Muhammad, innaka Rasulullah haqqan." Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang hak. Baik. Fayaskunu lidzalika ja'shuhu wa taqarru nafsuhu. Dan mendengar ucapan tersebut beliau reda dan tenang. Fayarji' fa idza qala alaihi fatratul wahyi wa dzalika dzalik. Fa bainama huwa yawman yamshi id sami'a sautan minas sama'. Ketika beliau suatu hari berjalan, maka tiba-tiba mendengar suara dari langit. Maka farafa'tu basari, aku pun melihat ke atas. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ardh. Faru'ibtu minhu. Maka aku pun melihat malaikat yang datang kepadaku di gua Hira, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, dalam keadaan duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu, aku pun takut darinya, sangat takut melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Memiliki sekitar 600 sayap. Satu sayapnya bisa menutup ufuk, menutup langit, jarak pandang sangat besarnya. Ya, ketika menghadap kaum Lut, baik hanya dicutik dia ditongkel dengan ujung sayapnya saja, kemudian dilempaskan ke bawah. Faja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang atas jadi bawah. Ditumplekno, bahasa kita ditumplek. Sangat mudah. Sampai-sampai para malaikat mendengar gonggongan anjing pas di atas, ya dikeataskan. Penghuni langit mendengar gonggongan anjing, kemudian baru dihempaskan ke bawah, ditumplekkan atas dengan ujung sayapnya saja. Dan sangat kuat. Syadidul quwah, sangat kuat malaikat Jibril alaihissalam. Faqultu dathiruni, maka kembali beliau meminta untuk diselimuti. Dathiruni. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, maka bangkitlah engkau, bangun, fa'anzir, maka berilah peringatan. Maka kata para ulama, dengan turunnya ayat ini, maka beliau alaihi salatu wassalam diangkat sebagai seorang rasul. Di antara kekhususannya adalah menyampaikan wahyu. Wajib baginya untuk menyampaikan dakwah. Baik. Di antara para ulama menjelaskan bahwa Rasul itu diutus dengan membawa agama atau syariat yang baru. Ya, beda dengan Nabi. Ya, menjalankan syariat Rasul sebelumnya. Itu seorang nabi, seorang rasul membawa ajaran
ajaran atau syariat baru, tata cara. Ya, masing-masing umat ada sholat. Nabi Ibrahim dikenal dengan orang yang patuh sholatnya. Nabi Ismail, ya, karena ya'muru ahlahu bis sholat. Ya, kemudian Nabi Dawud, ya, ada sholat malam. Masing-masing sholat tapi tata caranya berbeda. Ya, inti ajarannya sholat tapi tata caranya berbeda. Ini namanya syariat, menyesuaikan kondisinya. Ya, ketika sholat 5 waktu, baik Nabi Musa alaihissalam ketika diangkat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ke atas langit dalam peristiwa Isra Mi'raj, kembali menemui di langit yang keberapa? Ke-5 atau ke-6? Menemui Nabi Musa, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sholat 50 kali dalam sehari. Balik. Sungguh umatmu tidak akan mampu untuk menjalankan. Ya. Dan dicoba, baik Nabi Musa alaihissalam merasa itu sangat berat sekali. Intinya di sini pada ajaran Nabi Musa juga ada sholat. Ya, nabi-nabi yang sebelumnya ada sholat, tapi tata caranya berbeda. Dalam Islam pun juga sama. Sholat di awal keislaman beda dengan sholat di akhir. Ya, di awal hanya pagi dan sore, awal keislaman, awal dakwah. Tapi syariat semakin sempurna diperbarui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah sholat 5 waktu. Syahidnya di sini adalah syariat, inti ajaran sama, tapi syariatnya bisa berbeda. Aturan tata cara ibadah berbeda menyesuaikan keadaan kaumnya masing-masing. Maka seorang nabi menjalankan syariat yang diutus atau syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Sementara seorang Rasul membawa syariat tata cara ibadah yang baru menyesuaikan kaumnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi.